NEC Nijmegen ternyata tidak hanya memiliki satu pemain keturunan Indonesia, Kelvin Verdong saja. Selain Kelvin Verdong, ternyata ada pemain NEC Nijmegen yang disebut-sebut sebagai pemain keturunan Indonesia. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut bernama Delaanu Arts yang bermain untuk NEC Nijmegen U21. Sebagaimana dilansir dari laman Transfermarkt.co.id, Delaanu Arts bermain di posisi sebagai bek kanan. Sebagai seorang bek kanan, tentu pemain berusia 20 tahun ini bisa memperkuat skuad timnas Indonesia. Pasalnya, kedalaman skuad timnas Indonesia untuk posisi bek kanan tidak semelimpah posisi bek kiri. Meski bermain untuk NEC Nijmegen U21, ia sempat menjalani beberapa pertandingan bersama tim senior. Tercatat ia pernah bermain untuk NEC senior dalam 4 pertandingan, 3 di Eredivisie dan 1 di KNVB Beker. Dari 4 penampilannya tersebut bersama tim senior, tercatat ia sudah bermain sebanyak 25 menit. Sementara bersama dengan NEC U21, ia bermain dalam 14 penampilan. Sebelum bergabung dengan NEC, tercatat Delaanu pernah memperkuat PSV kelompok umur U21, U19, U18, dan U17. Selain itu, diketahui bahwa ia juga pernah mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim Belanda. Delaanu pun tidak pernah lagi mendapatkan panggilan dari tim Belanda dan bisa menjadi kesempatan untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia sepertinya masih bakal menambah kekuatan mereka untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, terlebih jika lolos ke round 3. Pasalnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, lawan-lawan timnas Indonesia tentu akan semakin berat. Sehingga, tentu menjadi penting bagi timnas Indonesia untuk memperkuat terus kedalaman skuadnya. Salah satu nama pemain keturunan berposisi penyerang bernama Ula Romeni sempat menjadi perbincangan. Pasalnya, Ula Romeni mengaku telah dihubungi oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir untuk gabung timnas Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini pemain FC Utrecht tersebut masih juga memberikan keputusannya atas ajakan tersebut. Di sisi lain, pemain senilai 15 miliar ini ternyata cukup kenal dekat dengan sosok pemain timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen bahkan sempat mengungkapkan akan membujuk pemain 23 tahun itu untuk gabung dengan tim Merah Putih. Berdasarkan rumor yang beredar, Ula disebut-sebut bakal datang ke Indonesia akhir Mei ini bersama Jairo Riedewald. Shin Tae-yong baru saja memanggil 22 pemain untuk 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina. Keputusan Shin Tae-yong yang cuma memanggil 22 pemain cukup mengejutkan. Sebab, pelatih 53 tahun itu biasa memanggil 25-28 pemain, yang mana kemudian dikerucutkan menjadi 23 nama. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji mengatakan sejatinya ada 24 pemain yang dipanggil. 2 nama lain akan menyusul untuk dipanggil. Harusnya, 24 pemain, nanti akan ada penambahan 2 pemain lagi, kata Sumarji. Saat ditanya apakah Martin Paes akan mengisi salah satu dari 2 slot tersebut, Sumarji tak mau menjawabnya. Lantas, seberapa besar peluang Martin Paes dan Kelvin Verdong mengisi 2 slot tersisa? Peluangnya sangat besar. Tanda-tanda itu terlihat dengan cuma dipanggilnya 2 penjaga gawang, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Biasanya sebuah tim dan juga kecenderungan Shin Tae-yong selalu memanggil minimal 3 penjaga gawang ke timnas Indonesia. Karena itu, 1 slot kiper berpotensi diisi Martin Paes. Kiper 25 tahun ini masih harus menunggu sidang pengadilan arbitrase olahraga untuk membela timnas Indonesia. Untuk Kelvin Verdong, pesepak bola 27 tahun ini diprediksi bakal mengambil sumpah menjadi WNI pada pekan depan atau 2 minggu lagi. Dengan begitu, fullback kiri NEC Nijmegen itu masih memiliki waktu untuk perpindahan federasi. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, angkat bicara terkait keputusan pelatih Shin Tae-yong yang tidak memasukkan nama Elkan Bagot ke dalam skuad timnas Indonesia untuk laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji menjelaskan bahwa pemilihan pemain telah melalui pertimbangan yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan tim. Pelatih Shin Tae-yong memilih 5 pemain untuk posisi bek tengah dari total 22 pemain yang telah dirilis. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari dan Jay Itzes.
Sumarji menegaskan bahwa keputusan untuk tidak memanggil Elkan Bagot tidak hanya berdasarkan pada aspek kualitas pemain, tetapi juga pertimbangan lainnya. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot memiliki latar belakang tersendiri. Beberapa waktu sebelumnya, Elkan Bagot tidak merespons surat pemanggilan dari PSSI untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 dalam laga playoff Olimpiade 2024 Paris melawan Guinea. Hal yang sama juga terjadi dengan klub asalnya, Ipswich Town. Padahal, Elkan sudah tidak memiliki jadwal pertandingan setelah menyelesaikan masa pinjamannya dari Bristol Rovers. Sumarji menambahkan bahwa daftar 22 pemain yang telah diumumkan masih berpotensi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan situasi beberapa hari sebelum kick-off. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam laga sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. Meskipun tidak dipanggil dalam skuad Timnas Indonesia, Elkan Bagot tetap merupakan pemain yang memiliki potensi besar. Penampilannya yang gemilang di klubnya, termasuk di Ipswich Town, telah menarik perhatian banyak pihak. Namun, keputusan pelatih untuk tidak memanggilnya menunjukkan bahwa ada pertimbangan lain yang diambil, mungkin terkait dengan sikap dan kedisiplinan pemain. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mendorong DPR untuk mempercepat proses persetujuan naturalisasi dua pemain Liga Utama Belanda, yaitu Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Ia membeberkan, jika berkas dituntaskan oleh DPR, maka Verdonk dan Ravens bisa memperkuat skuad timnas untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Sebelum dua laga itu, tim Garuda juga akan melakoni laga uji coba melawan Tanzania. Saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera sesuai yang dibutuhkan timnas kita, ujar Dito. Saat ini pecinta sepak bola tanah air masih menanti proses naturalisasi kedua pemain, yang akan melalui tahap persetujuan dari DPR, sehingga bisa segera melanjutkan ke proses selanjutnya guna memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdonk merupakan pemain di Liga Utama Belanda Eredivisie, dengan memperkuat klub NEC Nijmegen dan berposisi sebagai pemain bertahan yang berumur 27 tahun. Sedangkan, Jens Raven masih berumur 18 tahun yang memperkuat klub FC Dordrecht U21 dan berposisi sebagai penyerang. Kemenpora, Hamdan Hameda, angkat bicara soal Cyrus Margono. Dia mengatakan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pernah tertarik dengan sang pemain. Namun, Cyrus Margono bukanlah pemain yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Tentunya ini menjadi pertanyaan mengapa sang pemain memutuskan untuk menjadi WNI padahal dirinya bukan keinginan sang pelatih. Tetapi, Hamdan Hamedan mengatakan sejatinya Shin Tae-yong pernah tertarik dengan Cyrus Margono. Namun, dirinya hanya akan melihat permainannya jika Cyrus memiliki paspor Indonesia. Jadi, Shin Tae-yong pernah berkata kepada saya bahwa dia hanya akan tertarik melihat Cyrus Margono kalau dia punya paspor Indonesia. Lalu, saya mi-WhatsApp ayahnya dan bertanya apakah Cyrus punya paspor Indonesia atau tidak. Cyrus sendiri sejak awal memang anak Jakarta Selatan, jadi memang dia mungkin mempunyai harapan untuk bela Indonesia, kita harus apresiasi. Tapi, kita juga harus menghormati keputusan dari pelatih, apapun itu, ujar Hamdan. Cyrus Margono adalah pemain yang berposisi sebagai kiper berusia 22 tahun. Saat ini, ia memperkuat salah satu tim terbaik di Yunani, yakni Panathinaikos B.